Tema hari ini teman-teman sekalian adalah digital undercover. Ini bukan Jakarta undercover ya. Tapi kalau kita bicara tentang undercover, berarti kita bicara tentang sesuatu hal yang mungkin menjadi rahasia umum, tapi menjadi tabu untuk dibicarakan. Atau kalau kita bicara undercover, juga kita bicara tentang hal-hal yang terselubung, yang sebenarnya kita tidak pernah tahu, tetapi kita melakukan aktivitas itu. Atau mungkin kita juga pernah mendengar dari orang lain. Nah, kalau kita bicara tentang digital undercover, teman-teman sekalian, kata digital sendiri itu diambil dari kata digitus yang artinya jari jemari. Dengan jari jemari 10, maka diambillah biner 1 dan 0. Itu dikatakan jadi on dan off. Kita tidak akan membahas itu tentu saja, tetapi paling tidak kalau kita ngomong tentang dunia digital, ini tidak hanya tentang kaitannya media sosial, Instagram, Facebook, atau mungkin games dan lainnya. Tapi kita bicara tentang banyak hal di dalam dunia ini yang sudah terintegrasi dan terkoneksi satu dengan yang lainnya. Kalau dahulu kita tahu ya, ada hal yang sifatnya itu analog. Analog berasal dari frekuensi-frekuensi yang ada. Sehingga sangat terbatas sekali untuk dapat di-broadcast sedemikian rupa. Tapi waktu kita masuk dalam dunia digital, segala hal kemudian bisa didigitalisasi. Dibuatkan dengan format tertentu yang mempercepat akses dan membuat sebuah informasi ataupun data itu bisa tersebar dengan sangat cepat. Oleh karena itu, hari ini kita akan bicara tentang digital undercover dalam kaitannya dengan media sosial yang sangat dekat dengan kita. Khususnya pada waktu pandemi seperti ini. Teman-teman sadar atau tidak, kita sangat banyak sekali melakukan akses-akses yang berkaitan dengan dunia internet, dunia media sosial. Nah, di dalam kasus pandemi seperti ini tentu saja kita perlu untuk membuat sebuah penyelidikan lebih dalam. Dan di dalamnya kita juga belajar untuk melihat apa sih yang sebenarnya Tuhan inginkan untuk kita lakukan di tengah situasi yang seperti ini. Nah, teman-teman, beberapa hal di awal saya akan buatkan beberapa data. Ya, harapannya adalah walaupun kita mungkin sudah pernah tahu dan kita bisa mendapatkan ini dengan mudah, tapi ini membuat sebuah refleksi awal untuk kita melihat situasi dan kondisi saat ini. Yang pertama adalah 6 hal yang umum terjadi pada waktu kita bicara tentang media sosial. Kita bicara tentang akses koneksi satu dengan yang lain di dalam dunia maya dan virtual. Yang pertama adalah, hal yang umum terjadi adalah ketika kita melakukan akses media sosial, kita suka membandingkan diri dengan orang lain. Sadar atau tidak, kita ungkapkan atau kita tidak ungkapkan, kita ekspresikan atau tidak. Manakala kita melihat seseorang mengupload sesuatu, entah kenapa, hati dan pikiran kita bisa bertanya-tanya, ngapain sih dia itu kok upload yang seperti ini? Ngapain melakukan hal seperti ini? Sadar atau tidak ada sebuah komparasi, membandingkan diri kita dengan orang lain. Hal umum yang kedua adalah kita selalu mencari pengakuan dari orang lain. Ya, ini sekali lagi bukan hal yang aneh buat kita. Karena ada banyak orang mencari follower, mencari likes, mencari subscriber, dan lainnya. Tentu saja di dalam aspek tertentu ada hal yang positif. Tapi kalau kita melihat tentang pandangan umum ini, banyak orang mencari pengakuan, mencari sebuah validasi. Kita berharap diri kita, eksistensi diri kita, itu menjadi ada ketika ada orang yang memberikan respon terhadap apapun yang kita upload di media sosial. Dan tidak jarang juga kita melakukan upload-upload yang sifatnya rohani. Tentu saja itu hal yang baik. Tetapi kalau kita hanya berharap supaya semua orang bisa melike atau men-share, itu tentu menjadi sebuah ujian di dalam motivasi kita. Yang ketiga adalah kita suka peduli tentang sesuatu yang sebenarnya tidak relate dengan kita. Sadar atau tidak, kita ini bisa ngamuk kepada orang yang padahal nggak ada relasi apapun. Ketika ada figur, public figure yang melakukan sesuatu, kita bisa melakukan sebuah aksi gitu loh. Entah itu men-share, entah itu memberikan respon. Padahal kalau kita mau jujur, kita kenal aja kagak sama orang ini gitu loh. Tapi kita tetap melakukan sebuah respon tertentu. Yang berikutnya adalah kita mudah ikut tren. Apapun itu bentuknya, entah itu makanan, ya, yang baru buka, minuman yang baru lagi hype mungkin, semua orang merasa harus punya, harus mengupload itu. Anda tahu kan, beberapa waktu yang lalu ketika BTS melakukan sebuah aksi melalui McDonald's. Kita tahu sekali ada banyak orang kemudian mengupload dan membuat meme-meme tertentu tentang hal tersebut. Sebuah tren yang pada saat itu terjadi. Kita lalu juga menganggap relasi menjadi sesuatu yang tidak terlalu penting. Kedalaman relasi tidak terlalu jelas lagi. Yang penting you follow gua follow you.
Yang penting kita lakukan sebuah percakapan lewat WA, yang penting saya say hello, tanpa memperdulikan kedalaman relasi tersebut. Dan yang terakhir adalah, kita justru mudah merasa sepi, ketika justru kita mempunyai banyak teman di dalam dunia virtual. Lucu sekali, kita merasa kesepian, justru saat akun Instagram kita, akun Facebook kita, banyak melakukan aktivitas dan respon-respon terhadap apa yang kita lakukan di dalam media sosial. Justru pada saat yang pertama, kita merasa kesepian. Bagi beberapa orang yang masih belum punya pasangan, justru ada banyak orang bergumul. Ketika dia masuk ke dalam dunia media sosial, bukan memberikan sebuah solusi, tapi justru menambah beban buat dia. Sehingga dia tidak lagi bisa menemukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupannya. Karena sadar atau tidak, kita terjebak di dalam sebuah dunia digital yang sifatnya toksik, guys. Kita masuk ke dalam sebuah perputaran yang tanpa sadar kita masuk di dalamnya, dan kita tidak lagi menemukan siapa diri kita. Kita menjadi orang yang hidup di dalam sebuah ilusi di dalam dunia digital. Bayangkan, gak ada orang yang mau terlihat jelek lah di media sosial. Kita selalu ingin nampak baik. Jangankan di media sosial, di media yang biasa saja kita ingin selalu nampak baik. Apalagi pada saat yang sama, media sosial tidak bisa mengakses segala sesuatu dalam kehidupan kita. Dan kita bisa melakukan banyak hal semata-mata supaya bisa mendapatkan validasi dari orang lain. Dalam sejarahnya, teknologi digital paling nggak ada 3 hal. Yang pertama adalah penemuan komputer tahun 1940-an. Lalu kemudian diikuti dengan internet, World Wide Web, WWW. Yang membuat semuanya itu menjadi terkoneksi, komputer dan dunia internet, ditambah lagi platform media sosial, yang di tahun 90-an menjadi sangat luar biasa. Diawali dari Friendster, kemudian Facebook, kemudian masuk dalam Instagram, dan TikTok, dan seterusnya. Kita tidak tahu akan kemana, tetapi yang pasti adalah ini tidak akan pernah berhenti. Manusia selalu akan mengejar segala hal yang bisa mengisi ruang kebutuhan, khususnya di tengah pandemi ini, di mana orang mulai merasa bosan di dalam rumah, di mana orang mulai merasa jenuh, mereka mencari hiburan, dan akses internet memberikan jawaban terhadap kebutuhan tersebut, saudara-saudara. Sekali lagi, saya bukan ngomong ini lalu saya ngomong anti terhadap internet, bukan. Saya sendiri juga termasuk aktif dalam media sosial. Tapi mari hari ini kita melihat apa sih yang sebenarnya terjadi. Paling nggak ada 3 hal yang menjadi problem saat ini. Yang pertama adalah social syndrome. Perubahan generasi, kelahiran orang-orang tertentu, yang kita kemudian bagi dengan Gen Z, Gen X, Gen Y, Baby Boomer, dan seterusnya. Memberikan sebuah social syndrome. Beberapa orang tertentu merasa cemas, khawatir, takut dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dan suka atau tidak, waktu kita melakukan digital undercover, ada banyak konflik, ada banyak masalah yang terjadi dipicu dengan aktivitas-aktivitas yang sebenarnya kalau kita mau jujur tidak memberikan sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita, guys. Berapa banyak hari ini anak pemuda, anak remaja yang terus hari lepas hari berantem terus dengan papa mamanya. Bahkan ada berapa banyak orang tua yang hari ini tidak bisa lagi melihat aktivitas anaknya dengan internet, dengan hal-hal yang sifatnya itu virtual, digital, itu menjadi hal yang positif. Sekali lagi, ada ketakutan, ada kecemasan. Bukan hanya itu, saudara sekalian. Teman-teman, kalau kita mau jujur, di dalam bentuk sosial sindrom ini, berapa banyak orang itu kehilangan jati dirinya. Dia merasa dirinya itu hidup dalam dunia virtual, hidup dalam dunia ilusi. Mereka tidak sadar lagi bahwa kita ini masih nginjek tanah, guys. Kita ini masih ketemu orang. Kita ini masih hidup dalam dunia yang memang Tuhan ciptakan sedemikian. Tetapi sadar atau tidak kita masuk terjebak di dalamnya. Sehingga kita sulit untuk tidur, memikirkan konten-konten, memikirkan komentar orang lain. Dan kita kehilangan arah kehidupan kita. Kita hidup terbelenggu di dalam dunia aktivitas tersebut. Social syndrome, kecemasan, ketakutan yang tidak mempunyai sebuah sebab yang jelas, berakibat yang sangat besar dalam kehidupan kita. Poin yang kedua masalahnya adalah communication distortion. Komunikasi kita menjadi tidak jelas hari-hari ini. Kita bicara tentang hal yang gak nyambung. Teman-teman sadar atau tidak ya, banyak hal yang kita lakukan dalam pola komunikasi. Itu diserap dari apa yang kita lakukan di dalam aktivitas virtual.
Saya nggak tahu berapa banyak dari kita ingat pada waktu kasus Anjay, ANJAE. Kita nggak tahu berapa banyak orang yang hari ini juga berdiskusi tentang pola-pola komunikasi yang sudah nggak lagi nyambung. Bahkan kita menggunakan kata-kata yang sadar atau tidak bukan hanya mentransfer data, mentransfer sebuah informasi, tapi sebuah bentuk identitas. Dan kalau sudah masuk bagian ini, nggak banyak orang bisa terima, bener nggak? Setiap orang kalau buka sesuatu, jawabannya gini, "Hai guys, apa kabar? Jangan lupa ya like, share, dan subscribe." Hari ini berapa banyak orang yang sulit untuk memahami bahwa JANCUK itu bukan hanya sekedar meso, tapi ini identitas sebuah kelompok. Saya bukan ngomong ini harus dilakukan ya guys ya, bukan loh ya. Tapi komunikasi yang terjadi, kemudian kita bawa dalam dunia virtual, masuk dalam dunia nyata. Yang ketiga adalah redefining personal behavior. Nah inilah poinnya. Perilaku-perilaku yang terjadi di dalam dunia kehidupan kita saat ini tidak lagi menunjukkan identitas kita sebagai anak Tuhan. Tidak lagi menunjukkan jati diri kita. Ya, apapun yang kita upload, apapun yang kita komen, apapun kita likes di dalam media sosial, di dalam interaksi WhatsApp sekalipun, menunjukkan bahwa tingkah laku kita itu hanyalah superficial. Saya di permukaan saja gitu loh. Makanya ini tidak aneh kalau kemudian di hari-hari pandemi ini, berapa banyak anak pemuda yang mulai bosen ketemu di CG. Nggak mulai biasa lagi, udah susah gitu loh dikumpulin, bosen. Kenapa bosen? Karena pada awalnya kita harus jujur dan terbuka, bonding kita sebelum pandemi terjadi di dalam dunia nyata, itu hanya superficial, hanya di permukaan. Ketika serangan tsunami ini begitu keras menghantam kita, dan kita terpisah-pisah jarak, kita mencoba untuk membuat platform akselerasi yang tetap supaya bisa terkoneksi. Hasilnya apa? Zero. Hasilnya apa? Malas. Kalaupun kita bisa ketemu di dalam virtual, kita pengennya matiin saja kamera, yang penting gua hadir ada namanya. Begitu ditanya, kita mungkin udah tidur, udah pergi, udah kemana, nggak tahu. Yang penting gua hadir di sana. Guys, come on guys. Hari ini kita coba pikirkan hal ini. Apakah behavior kita ini menjadi semakin baik, semakin mempunyai hati untuk memperhatikan orang lain, meleburkan diri kita di dalam sebuah kelompok CG komunitas, atau justru kita withdrawal, kita menarik diri, dan kita merasa asik dengan kehidupan media sosial kita, pribadi lepas pribadi. Sekali lagi, saya bukan ngomong itu tidak boleh. Tapi kalau kita cuma asik dengan apa yang kita inginkan, hari-hari ini dirimu, jasamu, tenagamu, pikiranmu dibutuhkan bagi bangsa ini. Dibutuhkan untuk gereja ini. Berikan kontribusi yang positif. Walaupun kita masuk di dalam dunia digital. Kak, apa sih bagusnya kalau cuma telepon-telepon doang, WA doang, doain lewat telepon. Gak ada efeknya. No, itu ada efeknya. Karena itu menunjukkan isi hati kita. Tahu gak isi hati kita? Daripada tidak ada sama sekali, aku rindu untuk berbagi. Tetapi seringkali kita justru terjebak di dalam pola kehidupan yang sangat private. Kita menutup diri terhadap semua akses kepada teman-teman kita. Karena kita sudah terjebak di dalam dunia digital bagi diri kita sendiri. Nah ini dia. Bilangan research, melakukan sebuah research, dan mengatakan sedemikian. Hanya sekitar 12% anak muda yang punya sahabat dekat di lingkungan gereja. Bayangkan, 12% anak muda yang punya sahabat dekat di lingkungan gereja. Bahkan mengakukan sebuah tesis yang menyimpulkan kalimat begini, mereka yang sahabat karibnya dari lingkungan gereja, 3 kali lebih mungkin punya kedalaman rohani yang tinggi. Sudah bayangin coba, 12%. Sisanya kemana? Ya teman-teman, kita nggak bisa, ini jadi otokritik ya sebenarnya. Digital undercover hari ini, tema hari ini membuat kita tuh menyadari, bukan hanya sekedar merespon apa yang dalam dunia digital, tapi bagaimana kita menempatkan posisi diri kita ini di tengah terjangan semua informasi, dunia yang begitu cepat mengejar kita dengan informasi. Mungkin nggak banyak orang yang suka upload. Entah itu foto di Instagram, entah di media sosial lainnya, saya nggak tahu.
Tapi kalau Anda scrolling aja setiap hari, menghabiskan waktu bisa berjam-jam, hanya untuk stalking aja melihat, Anda pun ada di sana guys. Anda pun terlibat di sana. Ya. Teman-teman tahu nggak sih, cara bekerjanya iklan kan begitu ya? Begitu singkat, menarik, tapi tapi terus-terusan diulang. Karena sadar atau tidak, apa yang kita lihat terus berulang, tersimpan di dalam unconsciousness, di dalam alam bawah sadar kita. Dan sadar atau tidak itu mempengaruhi perilaku kita hari-hari. Kita merasakan kenikmatan yang begitu dalam, sehingga kita terus scroll dan swipe, melihat segala hal di dalam media sosial, tanpa sadar waktu berjalan terus, dan kita tidak pernah berkontribusi apapun. Ini dia. Jadi kalau kita ngomong tentang media sosial, akses paling gampang adalah gadget. Dan teknologi gadget ini berpengaruh kepada 4 hal paling tidak. Yaitu fungsi untuk melakukan transformasi informasi, tapi juga berpengaruh kepada 2 hal, yaitu culture dan lifestyle. Nah, sadar atau tidak, kita sedang melakukan hal ini. Gadget tidak pernah merubah perilaku. Gadget hanya mengungkapkan perilaku kita yang sebenarnya. Sama seperti pandemi tidak mengubah iman kita, tapi mengungkapkan iman kita yang sebenarnya. Hari-hari ini berapa banyak yang sedang down, kesulitan untuk melihat masa depan yang lebih punya pengharapan. Kehidupan yang begitu berat, membuat kita kemudian bermain-main dengan kehidupan ini guys. Membuat kita kehilangan lagi sebuah jejak-jejak Tuhan, yang harusnya kita kerjakan dan lakukan. Teknologi yang ada di sekitar kita mempengaruhi kebiasaan kita setiap hari. Pola tidur kita menjadi nggak jelas, bukan? Kita bisa bangun siang, tidur sampai subuh. Karena kita tidak bisa berhenti mengakses banyak hal, Netflix. Kita nonton berapa banyak serial Korea tanpa bisa berhenti guys. Nggak bisa berhenti karena kita terus penasaran. Kita tidak lagi punya satu pola kehidupan yang sehat. Di tengah-tengah pandemi ini kita tidak lagi berproduksi dengan baik. Saya mengusulkan kalau kita juga bisa melakukan banyak hal melalui akses internet dengan cara apa? Upload konten yang baik, misalnya men-sharekan sesuatu yang positif buat banyak orang. Yes, itu hal yang baik. Tapi pada saat yang sama kita juga harus refleksi hidup kita hari ini. Jangan sampai waktu yang Tuhan percayakan kepada kita kemudian habis untuk hanya melihat dunia digital. Ini dia. Masa pandemi corona, Kominfo temukan 474 isu hoax dan seterusnya. Kita mudah sekali men-share sesuatu yang nggak penting. Karena kita punya tagline, yang penting share. No, sharing yang penting, bukan yang penting sharing. Sharing hal yang penting. Hari ini ada banyak orang yang membutuhkan plasma konvalesen misalnya. Anda punya akun Instagram, Anda punya akun Facebook, pakai itu untuk menjadi sumber informasi buat banyak orang yang hari ini membutuhkan, betul? Ada orang yang melakukan akses membutuhkan plasma konvalesen, DM dong, tanya apa bisa ada sesuatu nggak yang bisa kita doain. Beberapa waktu yang lalu juga ada yang tanya kepada saya dengan sebuah tema gereja di Holy Wings, kenapa tidak? Ini kan menarik ya. Tahu Holy Wings kan ya? Ya mungkin yang teman-teman di sini banyak baca Alkitab dan menyembah Tuhan, jadi nggak tahu Holy Wings. Holy Wings sebuah pub yang konon adalah sebuah tempat yang sangat hype buat anak-anak pemuda. Dan suatu kali gereja Holy Wings ini dijadikan gereja pagi harinya. Ada satu anak pemuda tanya, Kak boleh nggak sih pendapatnya gimana nih kalau anak pemuda kebaktian di sebuah pub? Ya saya kasih sebuah respon saya di YouTube channel saya. Saya berikan sebuah jawaban-jawaban. Tapi yang penting adalah bukan cuma sekedar itu. Tapi ada banyak hal yang terjadi di sekitar kita yang menuntut kita untuk berpikir kritis, guys. Berpikir kritis sebagai anak Tuhan yang punya identitas yang jelas. Sekali lagi, saya bukan ngomong semua hal di dunia ini kita harus keluar dari dunia. No, kita hadir dalam dunia ini. Tapi cara pandang kita, cara berpikir kita, cara perilaku kita merespon apa yang ada dalam dunia digital, seharusnya dimulai dari bagaimana kita memahami relasi kita dengan Tuhan. Selama relasi kita dengan Tuhan nggak jelas, kita akan mudah sekali terjerumus di dalam hal-hal moralistik dalam dunia ini yang berhenti di dalam sebuah kebaikan kemanusiaan. Saya bukan ngomong itu tidak penting, tapi Yesus berkata dalam Alkitab,
Ketika murid-muridnya bertanya, manakala kami melihat engkau lapar Tuhan, kapan kami melihat engkau telanjang? Dan Yesus mengatakan, jika engkau melakukan sesuatu hal buat orang-orang miskin ini, engkau melakukannya buat aku. Yesus membuat sebuah identifikasi yang jelas tentang dirinya. Yesus menjadi the ultimate purpose for our life. Tujuan yang utama, yang terpenting kepada Yesus. Semua aspek kebaikan kita bisa lakukan itu sebagai aspek kebenaran umum. Tapi jangan sampai justru karena kita hanya melihat kepada Yesus, kita mengangkat tangan kita, menutup mata kita, dan tidak pernah melakukan aksi apapun di tengah-tengah dunia ini. YouTuber selingkuh, emang gereja pikirin. Sama seperti bagian ini. Berapa banyak orang hari ini hanya melihat sosok idolanya. YouTuber sangat terkenal, kemudian melakukan perselingkuhan. Dan konon orang ini orang Kristen. Lalu ada banyak anak pemuda DM sama saya, Kak Joy, kok yang gini gak pernah dibahas sih? Come on, hari ini kita harus membahas bagian ini, benar. Kita harus punya sebuah kemampuan kritis untuk melihat dan memahami apa yang terjadi dalam situasi ini. Kita nggak bisa cuma sekedar tidak peduli, guys, nggak bisa. Ada 3 yang penting kan, betul? Awareness yang pertama. Acceptance yang kedua. Adaptation yang ketiga. Kita harus tetap aware terhadap apa yang terjadi dalam dunia ini. Yang kedua adalah kita harus bisa menerima orang lain dan memberikan respon yang positif seperti yang Tuhan inginkan. Dan yang ketiga adalah beradaptasi dengan situasi lingkungan yang ada saat ini. Dengan pemikiran yang benar. Data dari Yulosmi mengatakan gereja membosankan. Pemuda mengatakan 30%, 31% setuju. 16% sangat setuju. Gereja tidak hubungan dengan karir atau hobi saya, setuju 24%, sangat setuju 13%. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini buku dari Yulosmi tahun berapa ini? Dan hari ini gereja tetap hadir, guys. Makanya hari ini kita bahas tema ini. Gereja ini mencoba untuk menghadirkan dirinya sesungguhnya di tengah-tengah semua arus dunia anak muda. Kenapa? Karena Alkitab itu selalu up to date. Alkitab memberikan jawaban terhadap apa yang dibutuhkan oleh pemuda hari ini. Pertanyaan, lu mau nggak datang kepada dia dan mencari jawaban yang Yesus berikan, yang Alkitab nyatakan buat kita. Tapi tanpa sebuah hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa melakukan hal itu? 43,5% anak pemuda pernah mengunjungi situs pornografi di internet lebih dari 1 kali. Datanya dia bilang research. Laki-laki 3 dari 5, perempuan 1 dari 4. 43,5%. PR besar dari dahulu. Ini kisah-kisah klasik. Tapi tetap terjadi hari ini. Sekarang berapa banyak anak pemuda yang karena pandemi melakukan banyak akses dengan gadgetnya, apa yang dibuka? Ya ketemu lagi begini, mulai dari Instagram dengan gambar-gambar yang vulgar lah. Lalu masuk ke dalam YouTube lah, mencari akses-akses internet tertentu yang bisa mendapatkan film-film porno yang gratis. Mungkin juga ada yang berbayar, mereka tidak peduli. Hajar bleh. Dan Indonesia 89% menggunakan internet melalui handphone mereka. Jadi ada perubahan besar hari ini. Pertama perilaku, relasi sosial, dan pendidikan kepribadian. Karena akses digital yang begitu kuat. Nah kita kembali kepada Kejadian pasal 3 tadi. Highlight utamanya adalah kalimat yang kita baca mengatakan, ketika ular menggoda perempuan itu, kalimat yang muncul adalah, ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui, sekali lagi, Alkitab mencatat dalam Kejadian pasal 3, Musa menggunakan bagian ini, Allah mengetahui, pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu, mengetahui, tahu, kata yang sama dipakai lagi ayat yang ke-6, perempuan itu melihat pohon itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian, pengetahuan, tahu, pengertian, ayat yang ke-7, maka terbukalah mata mereka berdua setelah memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat, terbukalah mata mereka dan mereka tahu. Baik ada serangkaian ayat ini saudara sekalian. Betapa sangat kuatnya dari sejak awal.
Firman Tuhan mengatakan pengertian, pengetahuan, itu mendominasi pola kehidupan manusia. Ini bukan cuma sekedar pendidikan tentang aspek-aspek yang moral, tapi bagian ini menunjukkan bahwa pengetahuan kita berkaitan erat dengan relasi kita dengan Tuhan. Amsal 19 ayat 2-3. Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah, kebodohan menyesatkan jalan orang. Apa kemudian? Gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Ini firman Tuhan, tanpa pengetahuan kerajinan tidak baik. Kebodohan menyesatkan jalan orang, hatinya gusar. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Bukan kepada tetangga, kepada orang tua, bukan. Jadi bagaimana kita memahami dan mengetahui segala hal tentang Tuhan yang relevan terhadap kehidupan kita hari-hari ini, itu menjadi dasar bagaimana kita hidup sebagai anak muda, guys. Ayo dong, sekarang berapa banyak sih pengetahuan kita tentang firman Tuhan? Saya bukan ngomong hanya sekedar pengetahuan, tapi butuh pengalaman. Tapi selalu dimulai di pengetahuan. Tak kenal, maka tak sayang. Tak sayang, nggak mungkin bisa percaya. Jadi kalau kita mau percaya kepada Tuhan, kita harus kenal dulu siapa yang kita percaya. Maka waktu kita mengenal yang kita percaya, walaupun kehendaknya nggak cocok dengan kita, kita tetap yakin bahwa Tuhan sayang sama kita. Benar nggak? Sebagai orang tua dan anak kan gitu. Kadang kan nggak banyak hal anak-anak tahu kan. Orang tua nggak selalu ngomong sama anak-anaknya harus gini kan nggak semua diomongin. Kalau anak-anaknya masih kecil kan ada banyak hal yang nggak diketahui. Dan anak menerima saja kan. Dan anak waktu menerima dari orang tua, walaupun itu tidak menyenangkan hatinya, selama anaknya tahu papa mamanya sayang sama dia, dia bakal nurut kok. Kan problemnya adalah banyak anak-anak pemuda, anak-anak remaja yang kehilangan keyakinan bahwa papa mamanya sayang, kan gitu. Kalau memang sudah sayang, ya walaupun itu tidak menyenangkan dirinya, dia pasti akan menerima. Kenapa? Karena papa mamanya sayang. Dan sayang itu muncul dari mana? Saling ada kenal, relasi. Makanya hari ini kita belajar apa sih teman-teman? Ini Roma 1 ayat 21, sekali lagi. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Roma 1 ayat 21, sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia. Dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Konteks Rasul Paulus menekankan tentang orang yang tidak mengenal Tuhan. Bukan mereka tidak tahu kebenaran, tapi tidak mau tahu kebenaran. Alkitab mengatakan mereka menindas kebenaran. Tidak mau tahu. Ini aspek kehidupan kita kan hari ini. Ayo dong. Masa kita mau sama seperti orang bebal yang dikisahkan dalam kitab kitab Roma ini? Kita hari ini sudah tahu kebenaran. Dan teruslah mengejar kebenaran itu. The true faith always seeking understanding. Iman yang sejati selalu akan mencari pengertian. Ketika engkau sudah di dalam Kristus, ditebus oleh darahnya yang mahal, kebangkitan yang memberikan pengharapan dan kepastian akan masa depan, dalam perjalanan sampai kepada destinasi akhir ini, adakah kerinduan kita untuk mengenal Tuhan, bertanya kepada Tuhan, sehingga pengenalan kita kepada Tuhan melalui firman-Nya membuat kita semakin bisa kritis melihat situasi ini, guys. Makanya saya tetap dalam posisi, kita nggak bisa membendung semua film-film yang negatif. Beberapa waktu yang lalu KPAI kalau nggak salah, yang nge-ban beberapa lagu-lagu tertentu yang harus disiarkan jam 10 malam. Buat gue sih ya bukan masalah di sana ya, masalahnya kalau iman anak-anaknya jelas, lagu yang tidak baik pun dia bisa punya pemahaman dengan cara berpikirnya kritis gitu. Oh ini nggak benar nih, harusnya begini. Bukan berarti terus ditolak dan kita berharap kita masuk dalam dunia utopia yang semuanya itu baik-baik saja, nggak mungkin. Yang kita bisa pastikan hari ini adalah bagaimana kita punya cara berpikir yang baik. Roma 6 ayat 11, demikian hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Nah kata memandang di sana bentuknya apa? Terus menerus. Nah ini tadi poinnya. Artinya pengenalan kita akan Tuhan membawa kita dalam sebuah identitas yang benar di dalam Kristus kan.
Tapi tidak sedemikian instan, lalu tiba-tiba kita jadi malaikat, jadi orang suci. Kagak gitu, kita tetap ada di dalam dunia yang penuh dengan dosa, dunia digital yang terus akan masuk ke dalam hati kita, pikiran kita, untuk memberikan banyak hal yang meracuni pikiran kita hari ini. Dan kalau kita nggak punya filter guys, nah Roma 6 ini mengatakan, demikianlah kamu hendak memandangnya, pandanglah kepada Kristus, kan gitu. Memandang itu bukan berarti satu kali selesai, kagak. Terus menerus jalan, pandang terus, terus menerus memandang. Jadi kalau kita terus menerus memandang, kita punya sebuah kemampuan untuk memfilter mana yang enggak, mana yang boleh, di mana bahkan bukan cuma boleh dan enggak boleh, tapi mana yang layak atau tidak dipersembahkan buat Tuhan. Jadi kan enggak fair ya? Enggak fair loh. Kalau kebaktian online kita nggak ada apa ya, nggak ada semangatnya gitu loh. Padahal sama-sama di dalam dunia yang digital. Ya nggak bisa apple to apple kita membandingkan sih. Ya waktu lu nonton Vincenzo sampai habis gitu kan. Apalagi nonton yang ya Money Heist yang lainnya lah. Ya semangat kan, emang nggak bisa dibandingkan gitu loh. Tapi kan paling tidak kita harus membalance kehidupan kita kan. Mengkalibrasi hati kita kan. Waktu kita nonton hal-hal yang lainnya, Vincenzo, Money Heist, semua drama-drama Korea dan film-film lainnya, kita masih punya sebuah kemampuan untuk memfilter, melihat ada kebenaran umum di dalam film-film tersebut kan. Makanya dulu sebelum pandemi kalau kita nonton bioskop kan kita pulang, kita bedah film kan. Ada yang salah? Yes, ada yang salah. Ada yang benar ya, kita bisa belajar di sana. Nggak bisa dibendung, tapi kita punya kemampuan untuk melihat, untuk mengkritisi. Paling tidak hasil dari apa yang kita kritisi tersebut memberikan manfaat di dalam pertumbuhan iman kita. Semakin kita bisa melihat kebenaran firman itu lebih jelas, teman-teman. Ini harusnya seminar ya. Tapi karena ini firman Tuhan, khotbah ya, kita percepat saja. Jadi saya akan tawarkan 3C di dalam digital undercover pada hari ini. Yang pertama adalah, ayo kita kembali kepada Kristus. Pengetahuan pemikiran kita dengan relasi kita dengan Tuhan, memampukan kita untuk bisa melihat sekeliling kita. Ketika kita melihat sekeliling kita dengan dunia virtual yang ada, teman-teman tahu nggak sih? Gagasan yang muncul adalah, kita bisa berani memanage waktu kita guys. Nggak menghabiskan waktu di tempat yang sama terus-menerus di dalam sosial media, stalking terus nggak jelas, enggak, tapi kita tahu kapan kita harus berhenti. Bukan hanya itu, Allah Roh Kudus memampukan kita. Itu kita bisa memanage waktu. Tidak hanya sekedar konsumtif, tapi juga produktif. Menghasilkan sesuatu, apa itu bentuknya? Ya apa kek, cerpen kek, artikel-artikel kek, membahas tentang sesuatu kek, atau paling tidak nggak usah dibahas deh. Tapi jangan sampai lupakan kewajibanmu guys, kuliahmu, sekolahmu, pekerjaanmu. Gara-gara main game, gara-gara nonton sampai subuh. Besoknya kuliah, besoknya sekolah, nggak ada semangat, ngantuk. Di dalam Kristus kita tidak lagi bertanya apa yang boleh dan tidak boleh harusnya. Tapi harus bertanya apa yang layak dan tidak layak kita persembahkan buat Kristus. Ini poin yang penting. Waktu buka akses internet tertentu, media sosial tertentu, waktu-waktu yang harus kita persembahkan buat Tuhan. Kita bukan ngomong tentang ini boleh nggak sih, ini nggak boleh nggak sih. Kita tuh kadang terjebaknya di sana sih. Terlalu legalitas sama sih. Kalau Anda berpikir boleh dan tidak boleh, mana yang boleh dibuka, akun mana yang nggak boleh, nonton porno boleh atau enggak, cuma sekedar gitu, ditato boleh atau enggak, dianting boleh atau enggak, cuma boleh atau enggak. Tahu nggak sih? Itu orientasi pada diri kita. Karena kita berpikir kalau kita itu nggak boleh, kita langgar, kita masuk neraka. Nggak gitu guys. Iman Kristus itu mengajarkan kita ini worthy or unworthy. Layak atau tidak layak. Kalau layak atau tidak layak, sudut pandang orientasinya kepada dia, bukan kepada saya. Apakah saya mempermalukan Yesus waktu saya melakukan akses ini? Apakah saya menyenangkan Yesus waktu saya melakukan akses ini? That's the point, itu pentingnya. Bukan masalah boleh atau nggak boleh lagi, kita udah clear. Yesus sudah mati buat kita satu kali. Dia sudah bangkit mengalahkan kuasa maut dan dosa. Dan hari ini hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalamku, kan begitu. Ini dia Galatia 2:20.
Maka hidup yang kujalani dalam daging, aku jalani dengan iman. Oleh karena anak Allah yang mengasihi aku, yaitu Yesus. Jadi kalau kita punya sentral kehidupan oleh Yesus, kita nggak usah takut kok. Seberapa kuat akses digital akan masuk, media sosial akan merangsek. Kita nggak takut. Karena kita udah stand firm, udah jelas nih posisinya. Kita nggak abu-abu lagi nih. Sehingga apapun yang terjadi ke depan, ada hoax, ada ajaran-ajaran sesat dan seterusnya, kita stand firm. Karena bagi kita Yesus yang diberitakan dalam firman Tuhan adalah standar utama dan fokus utama dalam kehidupan kita. Kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang di dalam dunia, termasuk di dalam dunia digital. Ayo dong, saya tahu lah ada beberapa banyak anak pemuda hari ini yang punya potensi. Dan Tuhan kasih potensi itu. Bikin video, bikin artikel, bikin tulisan. Dan saya angkat topi buat teman-teman pemuda yang hari ini mewarnai kehidupan di Instagram. Nggak harus masukin ayat firman Tuhan ya guys ya. Wah, renungan masuk, nggak harus begitu. Tapi coba kalau Anda punya coret-coret, saya lihat ada Kayla kalau nggak salah. Kayla ya. Set, gambar-gambar coretannya sangat baik. Masih di Instagram. Ada lagi akun Patah Pulih. Hal-hal yang sangat dekat dengan kehidupan anak remaja hari ini. Di-sharekan di sana. Teman-teman, ini sangat baik sekali untuk mewartakan Kristus. Tidak harus selalu bicara tentang hal Alkitab, guys. Tapi ada nilai-nilai Kristen yang kemudian kita bisa follow up. Instagram, Facebook, dan lain itu etalase. Tahu gak sih kalau ada orang mau datang, etalase, lihat dulu. Kalau sudah kenalan dalam etalase, baru diajak masuk ke dalam rumah, kalau udah dekat, kan gitu guys. Diajak masuknya di mana? Lewat DM, halo Kak. Saya menerima banyak DM dari teman-teman yang saya nggak pernah kenal. Halo Kak, kenalkan nama saya ini. Saya mau sharing, saya punya masalah begini. Dia udah masuk dalam bagian tertentu. Dan sadar atau tidak, saya pernah ketemu dengan satu orang yang kemudian kita Zoom bersama dengan pacarnya. Dan hari ini kita punya hubungan yang sangat baik. Dimulai dari mana? Dunia digital. Dan di sanalah kita dipanggil menjadi garam dan terang dunia ini, termasuk dunia digital. Yang kedua, calling, panggilan. Tanpa memahami siapa yang memanggil dan mengapa yang memanggil, kita akan selalu mengikuti panggilan dunia. Kalau kita sadar bahwa yang memanggil kita adalah Tuhan, dan Dia layak mendapatkan yang terbaik, ayo pakailah dunia digital ini. Media sosial ini kita gunakan. Untuk apa? Untuk menjadi sarana kebaikan bagi orang lain. Ya, kita kan punya kopi ya sekarang ya, komunitas peduli isoman. Saya menggagas beberapa teman untuk buka room di Clubhouse. Buat apa? Kita doa, 30 menit berdoa bersama dengan GKI Pregolan Bundar. Apa yang kita lakukan? Doa buat orang-orang yang sakit. Kak, gue gak kenal. Gak perlu. Yang perlu lu kenal Tuhan yang mengasihi orang itu. Kalau lu kenal Tuhan yang mengasihi orang itu, hari ini lu akan ambil kesempatan untuk ngambil berdoa. Doa buat tim pendampingan. Doa buat tim yang melakukan, tim-tim yang menggagas oksigen, obat-obatan, dokter. Ini banyak orang membutuhkan. Pilihan ada di padamu. Mau tetap begitu scroll, swipe, hanya untuk kenyamanan diri sendiri, atau kita mau move on, ambil kesempatan. Hari ini, jangan nunggu nanti, hari ini ambil kesempatan, kontak. Siapa kek? Kontak saya kek, kontak Kak Himawan, Pak Sandi, kontak. Ngapain? Kak, aku mau ambil bagian. Apa? Itu tadi WA, telepon orang. Ini kan digital kan? Kalau perlu video call, ngapain telepon, tanya kabarnya. Gimana Su, gimana Om, gimana Tante, gimana Bro? Apa yang gue bisa bantu buat kamu? Lu butuh meal train gak? Lu butuh oksigen gak? Do something gitu loh. Kak, aku banyak tugas, semua juga banyak kesibukan guys. Tapi kalau kamu tahu panggilanmu, Tuhan memanggilku. Tuhan yang memanggilku dan memanggilmu. Tuhan akan melengkapi dan mencukupkan. Hari ini yang dibutuhkan adalah seorang Petrus yang berani melangkah. Kan betul begitu kan? Apakah dia tahu dia akan jalan? Enggak tahu dia. Yang dia tahu adalah itu Tuhan. Dan Tuhan memanggil dia untuk melangkah, dia melangkah. Jadi berjalan di atas air.
Dan yang terakhir adalah komunitas. C yang pertama Christ, C yang kedua calling, C yang ketiga community. Orang Kristen tidak menemukan kebahagiaan di dalam Yesus. Mustahil bisa membahagiakan orang-orang di dalam komunitasnya. Tahu gak sih? Orang ya, kalau sudah menemukan kebahagiaan di dalam Yesus ya, mustahil hidupnya egois. Gak pernah tuh gue nemuin, gue udah happy sama Yesus. Udah gitu dia tutup semua pintu kamar. Gak mau peduli dengan keluh kesah orang lain. Gak mau. Dalam komunitas ini kita menemukan. Apa itu? Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4. Apa yang terjadi? Kehidupan jemaat mula-mula. Mereka tidak menganggap barang kepunyaannya menjadi miliknya sendiri. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka menjualnya. Dan hasilnya dibagikan kepada orang-orang lain, saudara-saudara seiman. Dan saya bilang bukan cuma itu guys. Apa yang mereka lakukan? Mereka bersekutu, bersehati untuk membaca firman Tuhan dan memuji Tuhan. Dan pada saat itu Tuhan menambahkan orang kepada komunitas tersebut. Teman-teman sekalian sadar atau tidak, hari-hari ini adalah hari-hari di mana penuaian terjadi. Penuaian terjadi. Hari-hari ini adalah hari-hari di mana banyak orang mencari kasih yang sejati. Kasih yang sungguh-sungguh. Yang tidak terbatas warna kulit, suku, agama. Kasihilah sesama manusia. Tidak ada tuh ada asterinya. Kalau agamanya sama, gerejanya GKI Pergaulan kagak. Yesus mengatakan kasihilah sama manusia. Seperti engkau mengasihi Tuhan alam. Kasihilah Tuhan alam, kasihilah sama manusia. Maka orang yang mengasihi Tuhan, pasti akan mengasihi sesamanya. Dan sadar atau tidak, disitulah sebenarnya discipleship, pemuritan itu terjadi. Apa itu? Dimulai dari penerimaan. Karena penerimaan akan menjadi awal untuk mengasihi. Makanya Matius pasal 28, pergilah jadikanlah semua bangsa murid, bukan orang Kristen. Jadi murid, bukan anggota jemaat, bukan. Jadi murid Yesus. Dan ketika dia akan masuk menjadi murid Yesus, dimulai dari bagaimana kita seorang murid yang mau melihat orang lain sebagaimana Kristus melihat mereka. Digital undercover hari ini membuka banyak hal yang harusnya menuntun kita kepada satu kesimpulan. Apa yang kita mau gunakan dan lakukan di dalam akses kehidupan kita di dunia virtual ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa.